Dulu, mereka disebut calon legenda, dipuja seperti Lionel Messi muda berikutnya. Bahkan, ada yang digadang-gadang melampaui Cristiano Ronaldo. Tapi, sekarang nama mereka nyaris hilang dari ingatan. Ini bukan cerita tentang kesuksesan. Ini tentang harapan besar yang hancur. Bagaimana bisa pemain seperti Freddie Adu yang disebut the next big thing justru tenggelam? Atau Bojan Kirki yang dulu bersinar di usia muda, tapi gagal mencapai puncak? Apakah ini soal tekanan, cedera, atau keputusan karier yang salah? Di video ini, kita akan membongkar kisah para wonderkid yang seharusnya jadi bintang, tapi justru menjadi what if terbesar dalam sejarah sepak bola. Pertama, ada Freddie Adu. Disebut sebagai the next Pele, ia gagal total memenuhi ekspektasi tinggi sejak usia muda. Datang dari Amerika Serikat, Freddie Adu jadi sensasi saat dia masih berusia sangat muda. Karirnya hancur karena beban ekspektasi terlalu tinggi, manajemen karir yang buruk, dan serta kurangnya konsistensi dalam pengembangan diri, serta tekanan media dan mental untuk langsung menjadi bintang, membuat potensinya meredup cepat. Di posisi nomor 2, Gabriel Obertan, skill individu mumpuni, serta kecepatan lari menjadi alasan Sir Alex Ferguson tertarik merekrut Obertan dari Bordeaux pada 2009. Gabriel Obertan gagal bersinar di Old Trafford karena beban psikologis dan mental sebagai pengganti Cristiano, seringnya cedera, dan ekspektasi tinggi di Manchester. 3. Keirison. Keirison dibeli Barcelona dari Palmeiras pada tahun 2009. Namun, sang striker nampaknya hanya menjadi pembelian sia-sia yang dilakukan oleh Barcelona karena tak pernah tampil sekalipun di laga resmi. Keirison sempat dipinjamkan Barcelona ke 5 klub berbeda, yakni Benfica, Fiorentina, Santos, Cruzeiro, dan Coritiba, sebelum akhirnya dilepas pada tahun 2014. Bojan Kriek. Bojan Kriek gagal mencapai potensi tertingginya karena tekanan mental luar biasa akibat label The Next Lionel Messi, gangguan kecemasan anxiety, serta badai cedera yang menghambat momentum kariernya. Bojan pensiun pada Maret 2023 di usia 32 tahun dan kini kembali ke Barcelona sebagai bagian dari manajemen. Luka Jovic gagal bersinar di Real Madrid karena kurangnya menit bermain, cedera berulang, adaptasi lambat, dan tekanan mental yang tinggi. Didatangkan dengan harga mahal dari Eintracht Frankfurt pada 2019. Striker asal Serbia ini hanya mencetak 3 gol dari 51 pertandingan sebelum akhirnya dilepas. Ryan Babel, mantan pemain Ajax yang direkrut Liverpool pada 2007 ini, merusak potensinya sendiri. Kurangnya konsistensi, faktor mentalitas, dan kedisiplinan, serta persaingan posisi, di mana ia menghadapi persaingan ketat di posisi sayap kiri, terutama dengan kehadiran Albert Riera yang membatasi menit bermainnya. Giovanni Dos Santos. Laporan menunjukkan bahwa Dos Santos kurang memiliki kedisiplinan yang diperlukan untuk bertahan di level tertinggi sepak bola Eropa. Meski berbakat, ia gagal menembus tim utama Barcelona dan tidak konsisten setelah pindah ke berbagai klub, seringkali karena masalah di luar lapangan. Michael Johnson sempat dijuluki England's next big thing oleh mantan manajer Inggris Sven-Goran Eriksson. Michael Johnson gagal bersinar karena rentetan cedera dan masalah depresi yang menghantuinya. Ia gantung sepatu tak lama setelah dilepas Manchester City di usia 24 tahun. Rafael Morrison, bakat pemain satu ini diakui sendiri oleh Ferguson. Ia bahkan disebut memiliki talenta langka yang melebihi Paul Gascoigne sebagai talenta terbesar di Akademi Manchester United, melebihi Paul Pogba dan Jesse Lingard. Morrison gagal bersinar di tim utama karena kombinasi masalah kedisiplinan, mentalitas, dan lingkungan. Royston Drenthe, bek yang sempat bersinar,
namun meredup setelah pindah ke Real Madrid. Real Madrid memboyong Royston Drenthe dari Feyenoord dengan harapan tinggi. Tapi pemain asal Belanda itu tak bisa berbuat banyak di Santiago Bernabeu. Tingkah lakunya di luar lapangan dinilai menjadi penyebab utama kegagalannya bersinar, yang membuat performanya di Madrid tidak konsisten. Ia mengakui penyesalannya karena terlalu tergila-gila dengan wanita dan pesta saat masih muda yang mengganggu fokusnya sebagai pesepak bola profesional. Kombinasi antara kurangnya dedikasi pada profesi, gaya hidup yang tidak mendukung, dan tekanan mental membuat potensi besar yang dimilikinya tidak pernah terwujud secara maksimal di panggung sepak bola dunia. Sekarang pertanyaannya buat kamu. Siapa wonderkid yang paling kamu sayangkan gagal bersinar? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa kita masih punya daftar yang lebih mengejutkan di part berikutnya. Subscribe sekarang, karena di part 2 ceritanya akan jauh lebih gila.